saya adalah guru di SMK Negeri 2 ND, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di sekolah saya di SMK Negeri 2 ND. Berikut adalah uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih. Cek. Baik. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Oke, syukurlah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak minta satu untuk memimpin kita dalam doa. Salah satu bisa maju untuk pimpin doa. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa secara Katolik. Semoga Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian syukur kami aturkan kehadirat Tuhan atas berkat dan bimbingan dan tadi pagi hingga siang ini. Sekarang kami melakukan aktivitas kegiatan mengajar dan belajar kami. Semoga apa yang diajarkan oleh Bapak Guru kami dapat kami simpan dan dapat kami terapkan saat ujian dan ulangan nanti. Dalam beruji ini Yesus dan sepanjang masa. Terima kasih, silakan duduk. Oke, baik. Sebelum mulai, Pak absen dulu. Adrianus Maku, Agustina Adelia Lasa, Alexandro Wasa, Bernardino Tara, Carlo Andika Jamilai, Filomena Alvin, Francisco Leda, Clementino Sebo, Cornelius Hepi, Maria Filusia, Maria Suka, Petrus Boba, Redentus Amei, Ricardus Wasa, Selena, Venceslau Sabar, Wilhelmus Bele, Yeremias Welelengo, Joakim Yolang Sega, Yohanes Dalumeli, Yohanes Abudewa, Yohanes Doringoa. Ada yang belum dipanggil? Sudah semuanya? Oke, baik. Untuk ini hari kita lanjut materi yang kemarin, masih tentang membuat gambar konstruksi. Kalau materi yang kemarin terakhir itu kita sampai di slope, bagaimana membuat slope. Lalu untuk hari ini kita masih sama, membuat gambar konstruksi, hanya materinya adalah membuat detail kolom. Oke, baik, ini ada dua gambar. Saya minta kalian perhatikan dua gambar yang ada di layar. Nah, ini ada pertanyaannya. Apa yang sedang dilakukan orang dalam gambar yang pertama? Gambar pertama, gambar yang sebelah kiri. Apa yang dilakukan? Yohanes Abudewa. Gambar pertama, seorang petugas sedang membuat tembok. Oke, baik. Seorang tukang sedang membuat tembok. Ada yang lain? Bernardino. Gambar pertama, ada seorang tukang yang sedang mencor sebuah tiang dalam tembok. Ada seorang tukang yang sedang mengecor tiang. Ada yang lain? Oke, langsung gambar kedua. Untuk gambar kedua, pertanyaan untuk gambar kedua. Bagaimana kolom pada gambar kedua bisa terbentuk? Atau berdasarkan apa orang bisa akhirnya bangun kolom itu dari titik ke titik? Berdasarkan apa? Berdasarkan ukuran. Berdasarkan apa lagi? Berdasarkan gambar
gambar dena atau gambar rencana. Jadi, oke, kita lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai untuk pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama, perhatikan ya. Setelah mempelajari materi, siswa atau peserta didik mampu mengaplikasikan perintah pada aplikasi perangkat lunak dalam menggambar detail kolom dengan baik. Melalui pembelajaran yang kedua, melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa mampu menggambar detail kolom dengan perangkat lunak dengan baik. Lalu pertanyaannya, perintah-perintah apa saja yang biasa dipakai untuk menggambar menggunakan AutoCAD? Ada yang bisa menjelaskan? Perintah-perintah untuk menggambar pada AutoCAD. Yang pertama, line. Perintah line ini digunakan untuk menggambar sebuah garis yang terputus. Perintah yang kedua merupakan perintah rectangle untuk menggambar sebuah persegi. Perintah yang ketiga yaitu perintah circle untuk membuat sebuah lingkaran. Perintah yang keempat merupakan perintah copy untuk menggandakan objek gambar. Perintah kelima trim untuk memotong garis. Perintah keenam move untuk memindahkan objek gambar. Perintah ketujuh mirror untuk mencerminkan objek gambar. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi itu tadi yang sudah disebutkan beberapa perintah yang nanti kita pakai dalam menggambar. Selebihnya sebenarnya ada banyak ya. Mulai dari perintah untuk menggambar dan perintah untuk mengedit. Nah, ada banyak. Hanya nanti lebih banyak nanti kalian akan kenal saat kalian menggambar. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan di layar. Ini ada beberapa pertanyaan. Informasi apa saja yang perlu ditampilkan dalam gambar detail kolom, lalu perintah-perintah apa saja yang terdapat dalam software AutoCAD untuk menggambar detail kolom. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang nanti kalian simak. Jawabannya nanti ada di video yang nanti kita lihat bersama. Setelah ini ada video, silahkan disimak untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTS Video di sini. Pada video kali ini di RTS Video kita akan membuat tutorial dari bagaimana cara untuk mendetailkan tulangan baik itu kolom maupun balok. Di sini. Nah, kemudian kita akan membuat dari selimut betonnya ini dari radius untuk tulangan yang akan kita rencanakan. Di mana untuk radius dari tulangan yang akan kita rencanakan adalah F enter, R enter, ini adalah perintah untuk select, kemudian 8 enter, 8 mm ya, setengahnya dari default 16, PMI, kemudian enter, kita cari middle-nya, di sini middle-nya, nah kemudian kita tarik ke bawah seperti ini, kita no, nah jadi, nah jadilah kaitnya seperti ini ya. Nah, mungkin itu adalah sedikit dari tutorial RTS Video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil. Oke, baik. Setelah memperhatikan video tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Ya, Pak Harap mudah-mudahan video tadi memberi banyak gambaran sehingga sebentar saat praktek membuat gambar tuh bisa lebih lancar ya. Nanti baru Pak jelaskan lagi. Setelah ini nanti Pak bagikan LKPD. Tapi sebelum mulai kita ice breaking dulu. Bisa? Sebagai segar. Kita berdiri saja. Kali ini kita bermain game-nya tuh angkat tangan. Kita mulai duluan tangan kanan ya. Tangan kanan itu kalau 1, 2 ke bawah, 3 kan sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tangan kanan ya. Sekarang tangan kiri. 1, 2,
Tidak, 1, 2 lurus, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang dua-dua. Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Ya, sekarang kiri kanan. 1, 3. Begini. Saya. Pak. 5. 5. Pusing. Fokus. 5. 1. 6. Oke, tepuk tangan semua. Oke. Silakan buka komputer. Oke, sambil menunggu dia ini, Pak bagikan LKPD-nya ya. Perhatikan, setelah Pak bagi LKPD, Pak jelaskan dulu dia punya proyeknya ini hari bagaimana. Apa yang kalian kerjakan, Pak jelaskan dulu. Ada yang belum dapat? LKPD. Sudah ya? Baik. Perhatikan sini, Pak jelaskan secara singkat cara gambarnya. Dari kita ini hari. Oke, perhatikan. Di situ yang Pak bagikan itu ada dia punya langkah-langkah menggambarnya. Sedangkan ukuran atau proyek kita hari ini, perhatikan Pak jelaskan dari ukuran di depan. Jadi nanti kita buat kolom dengan ukuran 15 kali 15. Selimut beton kita pakai 2 cm. Lalu setelah buat kotak untuk ukuran secara keseluruhan luar, di offset ke dalam sejauh 2 ya. Lalu offset lagi sejauh, jadi hari kita gambar kolom itu 15 kali 15, terus diameter tulangan pokok 12 mili, lalu diameter tulangan sengkang atau begal tuh atau cincin tuh diameter 6. Bisa. Jadi angka-angka ini yang kalian pakai untuk terapkan di sini. Misalnya ini 15 kali 15, angkanya dari sini. Terus nanti offset dari sini untuk membentuk tulangan sengkang sini. Itu sejauh 6. Lalu lingkaran di sini tulangan pokoknya itu sebesar 12 mili. Setiap kali kalian menghabiskan satu objek, cek dulu ukurannya. Misalnya sudah buat kotak, cek dulu. Betul tidak 15 kali 15? Jangan sampai sudah lanjut banyak. Kalau salah dari awal berarti ke sana salah semua tuh. Ya toh? Kalau ini selisih 3 mili berarti nanti offset ini pasti sudah salah. Jadi cek dulu dari sini. Setelah buat ini, offset pertama, cek lagi. Ya toh? Terus ke dalam. Yang banyak salah tuh di ukuran ini. Tulangan pokok. Ya toh? Setelah buat tulangan pokok, buat pakai circle tuh, angka yang dimasukkan tuh adalah jari-jari dari diameter 12. Berapa jari-jarinya? 6. Ya toh? Harus masuk angka 6. Maka jadi 12. Kalau kasih masuk lurus-lurus 12, berarti jadi 2,4. Nah ini. Setelah buat ini,
Untuk buat lengkungan ini pakai apa? Pilot. Ya. F enter R enter lalu ukuran kasih masuk jari-jarinya juga ya toh? Ukuran tulangan sengkang atau tulangan sengkang, radius sengkang atau radius tulangan utama, radius tulangan utama ini, radius tulangan ini tulangan utama. Setelah itu, setelah jadi ini, offset lagi garis yang sudah lengkung nih, keluar lagi, lalu hapus garis yang ini. Atau kalau lebih cepat, saat offset garis pertama ini, langsung tambahkan memang dengan ini tebal ini. Jadi offset pertama tuh 2.6, langsung menghasilkan garis yang paling dalam ini. Setelah itu, buat lengkungan habis, baru offset lagi keluar. Nah begitu, lebih cepat toh. Jangan ini ke sini baru ke sini lagi, dan sini langsung pakai angka ini. Oke, begitu, bisa ya? Bisa. Jadi untuk proyek kita hari ini ukurannya dipakai. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, silahkan gambar sesuai urutan yang tadi Pak jelaskan. Bisa ya? Oke. Baik, untuk proyek yang ini, gambar ini, kita sampai di pukul 9.40. Bisa ya? 40 menit dari sekarang. Bisa? Setelah itu kalau sudah selesai, cek kembali ukuran, pastikan benar, lalu bikin garis pinggir, lalu print. Bisa? Oke, silakan. Oke, sambil kalian mulai gambar, Pak sampaikan indikator penilaian untuk proyek ini ya. Jadi seperti biasa ada persiapan, itu mulai dari masuk ruang secara tertib, berpakaian praktek, lalu kontrol visi, berdoa, bagaimana prosedur mengoperasikan alat, membaca petunjuk. Nah itu di penilaian persiapan. Lalu untuk penilaian pelaksanaan, bagaimana menggambar detail kolom, lalu bagaimana ukuran atau keterangan yang ada di dalam detail kolom. Itu ada dua komponen penilaian di pelaksanaan. Lalu untuk hasilnya tuh print out gambar serta keterangan-keterangan yang ada pada detail kolom.
Perhatikan, ini lagi. Kalau mau offset ke dalam, setelah perintah selesai, kliknya ke dalam ya. Misalnya ini, setelah bikin perintahnya itu, kalau mau buang ke dalam berarti kursornya itu tuh lari ke dalam sini, baru klik. Kalau dia lari ke dalam. Kalau kamu sudah perintah habis, kamu klik kursornya di luar, berarti dia akan, nah hasil offset itu keluar. Harus klik ke dalam. Misalnya dari sini mau klik mau offset ini, berarti nanti kursor minimal ada di dalam garis asli ini, ke dalam. Bisa ya? Jadi kalau misalnya ukuran 15 kali 15, kamu mau offset 2 cm ke dalam, tapi kamu klik kursornya di luar, berarti kolom itu sudah bukan 15 kali 15, sudah 17. Tambah keluar lagi 2 cm, ya toh? Kalau yang sudah selesai, jangan lupa keterangannya, masukkan sesuai dengan LKPD. Kalau yang sudah siap, boleh print. Kita lagi 10 menit ya. Kalau yang sudah siap, boleh print. Tulis nama di sudut sana. Gantian sampai ini. Silakan. Adrianus, ambil kabel.
Yang satu. Sudah, Ctrl P, pilih printer. Printer nanti menyesuaikan ya. Kalau misalnya saat print, lihat printer yang dipakai itu printer apa. Kalau yang sekarang kan kita pakai Canon yang ini 2700 berapa. Oke. Lalu pilih kertas sudah A4, menyesuaikan juga. Kalau besok print pakai kertas besar A3 berarti di sini robek ke A3. Sekarang kita pakai A4, berarti ini A4. Lalu ini. Sorry ini. Centang. Terus ini window. Window. Blow dari sudut kiri sampai bawah. Oke. Preview. Print. Oke. Halo perhatikan. Harus sampai keterangan ya. Harus sampai keterangan ini nih. Ada keterangannya. Pakai besi berapa, diameter berapa itu sampai Tino. Sampai keterangan di situ. Sampai ya. Center doang. Pilih center ini. Windows. Oke, yang sudah print silahkan kumpul di PowerPoint. Sudah. Bersama tadi silahkan kumpul. Yang sudah silahkan kumpul sini. Halo, perhatikan. Perhatikan. Siapa nih? Oke, semua pelajar sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, tadi kalian sudah kumpul. Halo, fokus ke sini. Sekarang, kami minta silakan matikan komputer. Oke. Perhatikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada tes pengetahuan terakhir. Jadi di sini nanti ada soal pilihan ganda. Lalu setelah Pak bagi kalian tulis nama, bacakan soalnya, langsung lingkar di jawabannya. Bisa? Oke. Setelah itu kumpul kembali. Usahakan kerja masing-masing. Ada belum dapat? Oke, silakan kerja. Kerja masing-masing ya. Kerja masing-masing. Karena itu soal hanya 5 nomor, Pak kasih waktu hanya 5 menit. Oke, jangan lupa tulis nama di sudut kiri atau sudut kanan atas ya. Yang sudah boleh langsung kumpul. Boleh langsung kumpul di sini. Bersamaan dengan kalian punya gambar hasil print out. Oke, ya, ada yang sudah? Boleh langsung kumpul ya. Kumpul di sini. Lihat, lagi 3 menit. Itu hanya 5 nomor saja. Itu hanya mengulang kembali apa yang tadi kalian pelajari tadi ya. Berkaitan dengan perintah tadi kalian pakai tadi. Tulis nama di sudut kiri atau sudut kanan atas. Nama. Jangan lupa tulis nama. Oke. Kumpul. Oke. Kumpul. Suara semua? Ada yang belum? Jangan lupa nama. Ya. Oke.
Oke, sudah semua ya? Benar 1, benar 2. Sebenarnya perintah-perintah yang tadi ada di dalam soal itu yang kamu pakai tadi. Jadi perhatikan dia punya simbolnya itu, baca juga dia punya keterangan. Saat kursor itu menunjuk ke simbol, pasti dia biasanya keluar dia punya keterangan ya. Nah itu harus hafal itu tuh. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, setelah tadi tes pengetahuan, nanti Pak periksa, lalu gambar juga nanti Pak periksa. Jadi sebelum mengakhiri, Pak minta salah satu untuk kasih kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini kami mengaplikasikan perintah pada AutoCAD untuk membuat gambar detail kolom seperti line, circle, offset, dan lain-lain. Terus hari ini kami juga menggambar kolom. Kami membuat kolom ukuran 15 kali 15. Buat kolom tidak terlalu susah karena gambar kolom hampir sama dengan slope yang sudah kami pelajari minggu lalu. Oke. Terima kasih. Oke, kita. Oke, itu kesimpulan. Kami minta satu lagi, refleksi. Baik, pembelajaran hari ini menurut saya sudah lebih baik dari yang kemarin karena pembelajaran kali ini terasa lebih seru dengan adanya permainan dan juga penjelasan-penjelasan atau video yang diberikan Pak bisa membuat kami cukup mengerti dengan bagaimana cara membuat kolom. Sekian. Oke, Sultan. Terima kasih. Oke, itu tadi kesimpulan dan refleksi. Ini yang terakhir, motivasi. Tadi siapa yang saat permainan salah? April. Nah, ini. April. Ya. Ini kata-kata motivasi untuk kita hari ini. Berdiri. Kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauan untuk belajar, bangkit dan mencoba. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Nah, jadi itu kata-kata motivasi terakhir, diingat baik-baik ya. Lalu apa yang sudah dipelajari hari ini terkait bagaimana menggambar kolom, lalu keterangan-keterangannya itu saling berkaitan dengan gambar pertama tadi yang Pak kasih. Ada gambar kedua, gambar di awal tapi gambar poin kedua itu kan ada kolom. Nah, kolom itu berawal dari rencana. Gambar rencana seperti yang kamu buat sekarang. Makanya kenapa pentingnya ada keterangan di dalam itu pada saat gambar rencana kita dipakai di lapangan untuk kerja, orang akan kerja berdasarkan ukuran yang kita buat, keterangan yang kita taruh di situ. Jadi misalnya di situ ada besi tulangan pokok diameter berapa, jaraknya berapa. Nah itu yang orang kerja nanti berdasarkan itu, makanya penting ya. Jadi kalau print terakhir harus keterangan itu tuh, ya itu. Jadi itu terkait dengan refleksi. Kalau misalnya ada yang kurangin hari, kedepannya kita perbaiki bersama-sama. Lalu materi yang dipelajari hari ini tentang membuat detail penulangan itu akan sama nanti untuk gambar penulangan yang lain ya. Karena penulangan itu dari slope, lalu kolom, terus nanti ada balok lantai, ada satu balok yang ada di tengah tembok itu, yang arahnya horizontal, itu namanya balok lantai. Kalau yang berdiri di dalam tembok itu namanya kolom praktis. Sedangkan yang di luar, misalnya di itu bagian luar itu ada kolom-kolom di teras. Nah itu namanya kolom struktur. Begitu. Jadi itu kurang lebih pembelajaran kita hari ini. Yang berikut, oke, doa penutup. Siapa yang mau pimpin kita doa? Teman-teman, guru, marilah izinkanlah saya mengambil sikap untuk berdoa menurut ajaran agama saya sendiri, yaitu agama Katolik.
dalam nama Bapa, Bapa Terus Kudus. Amin. Dalam Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga sekarang ini. Bapa. Oke. Sebelum Pak keluar, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.